Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga puasanya dilancarkan sampai akhir untuk yang menjalankan ya. Semoga kita tetap bersemangat untuk mendukung timnas Indonesia. Oke. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue mau memberikan mungkin sedikit pandangan gue tentang apa saja yang harus diperbaiki dan pemain-pemain mana saja yang harus dievaluasi dari pertandingan sebelumnya menghadapi Australia untuk pertandingan nanti lawan Bahrain. Gitu ya. Oke, kita ke cara main dulu gitu ya. Harusnya secara cara main ini harusnya tidak akan jauh berbeda ya. Tidak akan jauh berbeda. Jadi kayaknya pola 3 back ini masih akan dipertahankan. Karena dengan pola seperti ini aja mainnya udah sangat ngepres gitu ya. Sudah sangat ngepres. Tapi satu hal yang harus dimaksimalkan adalah sirkulasi bola dan off the ball para pemain. Ketika menghadapi Australia, ada 3 kesalahan menurut gua yang fatal yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Pertama, gelandang Indonesia, Tom Hai dan Nathan ini kena trap. Alias mereka tidak bisa mengontrol permainan karena mereka ini dikurung habis-habisan pemain tengahnya. Sehingga strikernya yang harus turun untuk membawa bola. Untuk melakukan kombinasi segala macam sehingga aliran bola ke depan ini menjadi lumayan sulit. Menjadi lumayan sulit dan ketika Australia ini meraih kuncinya untuk bisa memotong aliran bola, itu kelihatan Australia langsung tancap gas gitu ya, langsung mencetak 3 gol gitu. Yang kedua adalah off the ball. Off the ball para pemain ini kelihatan tidak terlalu taktis alias seperti masih banyak yang kebingungan. Nah, ini sudah harus diperbaiki karena melawan Bahrain rongga itu akan sangat banyak didapatkan. Berbeda dengan lawan Australia. Lawan Australia itu Australia sangat solid mainnya. Mereka tidak terpancing sama sekali, tidak banyak ngepres ibaratnya. Tapi nanti melawan Bahrain mungkin akan terpancing sehingga menciptakan banyak rongga di belakang. Nah, ini off the ball harus dimanfaatkan dengan off the ball pemain timnas untuk mencari posisi kosong dan berkombinasi supaya menciptakan create chances yang banyak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah harus memikirkan transisi di mana garis pertahanan ini harus dioptimalkan lebih baik. Jangan terlalu tinggi, jangan gampang kepancing. Job desk-nya juga harus jelas. Siapa ya, apakah akan pakai perangkap offside kah? Atau salah satu mungkin akan menjadi satu di belakang sebagai libero, kemudian 2 mengejar bola kah? Atau seperti apa gitu? Uh, job desk dari para back gitu kan? Karena gini loh, ketika menghadapi Australia, job desk-nya ini tidak jelas di belakang gitu ya. Kayak Hilgers berusaha mendekat tapi menjauh lagi. Jai Itzes terlalu diem gitu ya, diem di tempat gitu ya. Nah gini, kalau yang main Itzes, Hubner, Rizky Ridho, itu biasanya job desk-nya jauh lebih jelas. Kayak Itzes ada di belakang sebagai pemotong umpan, Hubner yang ngepres, Rizky Ridho yang ngepres gitu ya, biasanya kayak gitu. Tapi ketika kemarin ada Hilger sama Verdong doang yang ngepres, Hilgersnya enggak gitu. Dan Verdong juga terlalu gampang kepancing. Nah, karena dia memang bukan center back murni ya. Verdong ini terlalu gampang kepancing. Jadi ini job desk ini harus diperjelas. Supaya apa? Lubang di pertahanan itu tidak menganga terlalu besar. Ditambah gelandang kita kena trap ya. Mereka tidak bisa bergerak. Nathan dan Hai itu tidak bisa bergerak. Ditambah koordinasi di belakangnya buruk sekali gitu. Nah, ini menjadi evaluasi besar-besaran nanti menghadapi Bahrain. Karena melawan Bahrain tidak akan, ini I guarantee ya, Bahrain tidak akan sebaik itu
tidak akan sebaik Australia dalam memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Cuman kita harus tetap lebih waspada. Kita harus tetap waspada. Dan kalau bicara evaluasi pemain ya, ini murni dari gua ya. Murni penilaian pribadi gua. Pemain-pemain yang menurut gua layak untuk dicadangkan dulu. Pertama, Martin Paes diganti Emil Audero. Ini bukan karena Martin Paes main jelek ya. Sekali lagi, Martin Paes ini mainnya tidak bagus, tidak jelek. Karena semua gol Australia ini ke pojok semua. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Martin Paes. Tapi satu hal yang gue yakini, mental Martin Paes pasti sedikitnya goyang lah. Nggak mungkin dia ada di kondisi mental 100%. Atau nggak mungkin dia ada di level confident yang sangat tinggi. Pasti agak goyang lah mentalnya gitu. Kebobolan 5 gol dengan cara yang tidak terlalu baik ya bisa. Emil gua rasa akan menjadi starter. Kemudian Mads Hilgers. Meskipun dia adalah pemain terkenal di timnas, tapi job desk yang dia jalankan ini gue bingung apa yang dia lakukan gitu sepanjang pertandingan melawan Australia. Dia memang beberapa kali ngepres, tapi beberapa kali lepas juga. Jadi gue agak bingung dengan peran Hilgers di sini. Nah, gue rasa Rizky Ridho kayaknya harus ditandemkan lagi dengan Jay Idzes. Ini menurut gue pribadi ya, gitu. Jadi Rizky Ridho menggantikan Mads Hilgers. Kemudian Calvin Verdong bisa ditaruh lagi di kiri sih. Dean James dicadangkan. Dean James kemarin bermainnya juga kebingungan sama ya. Jadi Verdong di kiri, kemudian di backnya ini kembali dengan trio Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jay Idzes. Trio ini udah kebukti lawan Arab luar biasa tiga-tiganya. Seperti itu. Di tengahnya, ini murni penilaian pribadi gue ya. Gue akan mencadangkan Haye dan Nathan. Nathan dan Haye tidak akan gue mainkan. Kenapa? Karena seenggaknya mereka pasti ada di kondisi yang tidak 100%. Gue bukannya merasa skeptis dengan Haye, tapi Tom Haye memang tidak bermain di levelnya ketika menghadapi Australia kemarin. Dan ini menjadi sebuah minus point untuk gue. Gue akan memainkan duet baru Ivar Jenner dan Joe Pelupessy. Tapi sebenarnya bisa juga Haye dan Jenner. Ya, Haye dan Jenner kan sudah lama bermain bersama-sama kan. Jadi Haye Jenner juga bisa dipertimbangkan. Tapi kalau gue pribadi, gue akan mainkan Jenner dan Pelupessy. Joe Pelupessy gitu ya. Kemudian di depannya, di kanan tetap sama Kevin Dix ya. Ini gue rasa sudah tidak bisa tergantikan. Di depannya gue akan mainkan Eliano Reinders, bukan Marcelino Ferdinand. Karena gini, alasannya adalah Marcelino ini belum matang. Marcelino ini kelihatan belum matang. Di skema kemarin menghadapi Australia, itu Romani sampai harus turun berkali-kali karena Marcelino tidak memberikan opsi passing. Marcelino ini off the ball-nya masih terlalu kaku. Tidak, apa ya bisa gue bilang, tidak taktis lah mainnya. Marcelino ini masih terlalu kaku, masih sering nunggu bola, nggak berusaha untuk mencari ruang kosong, nggak berusaha melepaskan diri dari man marking yang dilakukan oleh Australia, dari trap yang dilakukan oleh Australia. Jadi, dan Eliano itu kemarin mainnya jauh lebih taktis. Dia ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu ya. Eliano Reinders. Sampai dia ada di kotak penalti gitu ya. Mainnya tuh sangat taktis. Dan ini yang dibutuhkan kalau timnasnya mau main menyerang. Permainan taktis. Dan Eliano jauh lebih taktis dibanding Marcelino. Meskipun Marcelino jauh lebih skillful gitu ya. Di depan gua rasa udah tidak terbantahkan. Ragnar Oratmangun dan Ole Romani gue rasa dua nama terbaik yang ada di depan. Ole Romani kita kemarin mainnya seperti apa, ditambah Ragnar yang selama ini menggendong lini depan ya, selama 5 match bisa gue bilang ya, 5 match terakhir selalu menggendong lini depan. Nah sekarang Ragnar ada temennya nih, Ole Romani. Nah ini bisa ganti-gantian nih. Karena kemarin ketika Strike yang main
Romani ini menurut gue terlalu bekerja keras. Karena apa? Strike pun sama kayak Marcelino, tidak terlalu taktis mainnya. Tidak terlalu taktis, tapi strike ini lumayan bekerja keras gitu. Dia mau berusaha membuka ruang kanan kiri, sehingga ketika oleh Romani mendapatkan bola dan bisa nge-skill sedikit, oleh Romani masih ada opsi passing lah dengan pergerakan strike. Tapi kalau Ragnar yang main, nah nanti berbeda. Jadi bukan Ole menurut gue yang bakal turun, tapi Ragnar yang bakal turun. Dan Ole murni menjadi finisher gitu ya. Seperti yang selama ini dilakukan Ragnar gitu kan. Ragnar selalu mau menjemput bola, nanti strike yang masuk gitu kan. Nah sekarang Ragnar yang jemput bola, Romani yang masuk gitu ya. Jadi kurang lebih itu sedikitnya mungkin evaluasi versi gue ya untuk timnas Indonesia melawan Bahrain gitu ya. Semoga apapun yang diturunkan mendapatkan kemenangan menghadapi Bahrain. Baik.